Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dalam ilmu tarekat atau tasawuf, seorang guru atau mursyid adalah segala-galanya. Ia memiliki posisi yang sangat penting, unik, dan juga eksklusif, lebih dari sekedar pemimpin. Perintah yang keluar dari seorang guru atau mursyid adalah titah yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh muridnya tanpa syarat. Semua yang dikatakan oleh mursyid harus diyakini kebenarannya, tidak boleh diragukan apalagi dipertanyakan. Itulah aturan dasar yang harus diterima oleh setiap murid yang mempelajari ilmu tarekat atau tasawuf, yakni taat dan yakin. Cerita sufi berikut mengungkapkan relasi antara keberhasilan dengan taat dan yakin tersebut. Dikisahkan ada seorang guru sufi dengan muridnya yang tempat tinggal keduanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Sang guru berpesan kepada muridnya bahwa proses pembelajaran akan dilakukan setiap sore. Dia menyuruh muridnya untuk berkunjung ke pondoknya sambil membawakan gula. Maka demikianlah esoknya si murid mengantarkan gula kepada gurunya dengan menyeberangi sungai, melewati jembatan yang kecil. Pada suatu hari terjadi hujan yang sangat lebat dan menyebabkan air sungai meluap sehingga jembatan tidak bisa lagi dilewati. Maka hari itu gagallah si murid mengunjungi gurunya dan mengantarkan gula. Keesokan harinya setelah air sungai surut, baru si murid pergi ke rumah gurunya sambil membawa gula. Melihat muridnya tersebut, sang guru marah besar sebab kemarin si murid tidak datang. Kata si murid, "Ampun Tuan Guru, kemarin karena hujan lebat air sungai menjadi meluap dan jembatan tidak bisa dilewati." Sang guru pun menyahut, "Kenapa kamu takut dengan banjir? Jalan saja di atas air." Kata sang guru, "Asal ngomong saja." "Maaf Tuan Guru, tapi Tuan Guru kan belum mengajari saya bagaimana cara berjalan di atas air," jawab si murid dengan muka sangat serius. Sang guru kembali berkata asal-asalan, "Baca saja kalimat la ilaha illallah 10 kali. Si murid pun kemudian pulang sambil memikirkan semua yang diajarkan gurunya pada hari itu. 3 hari kemudian terjadi lagi hujan lebat dan banjir. Risau sekali hati si murid membayangkan kemarahan sang guru bila dia tidak datang dan membawakan gula untuknya. Maka dengan mantap hati dia berjalan ke tepi sungai. Setelah membaca bacaan sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya, si murid melangkahkan kakinya di atas air sungai. Dan benar saja, atas izin Allah, dia bisa berjalan di atas air. Akhirnya si murid berhasil mendarat di seberang sungai dengan selamat dan bergegas menuju rumah gurunya. Sang guru terkejut bukan main melihat muridnya muncul di hadapannya, dan spontan dia bertanya, "Muridku, bagaimana kamu bisa menyeberangi sungai yang sedang banjir ini?" Si murid menjawab, "Ampun Tuan Guru,
Bukankah Tuan Guru telah mengajari saya bagaimana berjalan di atas air dengan membaca kalimat La ilaha illallah 10 kali? Benarkah begitu? Tanya sang guru dengan mimik sangat serius. Betul Tuan Guru, saya hanya mengamalkan apa yang telah Tuan Guru ajarkan kepada saya. Segera saja sang guru keluar dari pondoknya menuju tepian sungai. Dengan agak ragu-ragu sambil membaca kalimat La ilaha illallah 10 kali, dia pun melangkahkan kaki turun ke air sungai yang meluap. Dan apa yang terjadi kemudian? Sang guru langsung tenggelam dan tidak pernah muncul lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, rupanya si murid selamat melewati banjir karena dia taat dan yakin bahwa apa yang diajarkan gurunya adalah petunjuk dari Allah, dan kejadian yang terjadi adalah atas kekuasaannya. Sedangkan sang guru bagaimana? Maka syahidkah dia? Hadirin jamaah rahimakumullah, itu baru taat dan yakin kepada guru sudah melahirkan hikmah yang demikian menakjubkan. Apalagi bila ketaatan dan keyakinan itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hikmahnya akan berlipat-lipat. Taat atau patuh kepada Allah sudah semestinya dilakukan oleh setiap muslim. Ketaatan adalah konsekuensi dari iman. Orang yang mengakui, percaya dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, maka taat dan patuh kepadanya merupakan sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar. Yakin dan taat, taat dan yakin merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi hakikatnya adalah satu kesatuan. Tidak ada ketaatan yang tidak dilandasi dengan keyakinan. Begitu pula tidak ada keyakinan yang tidak dibarengi dengan ketaatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mentaati Allah berarti patuh atas perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik itu aturan yang berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, atau dengan makhluk yang lain. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Esensi dari ketaatan kepada Allah itu direalisasikan dengan mengikuti petunjuk Al-Quran sebagai pedoman hidup. Taat kepada Allah berarti mengikuti dan melaksanakan segala tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran, baik itu dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara isi kandungan Al-Quran adalah adanya janji-janji Allah kepada hambanya yang harus diyakini kebenarannya. Percaya dan yakin pada janji Allah adalah bentuk refleksi keimanan seorang muslim. Namun faktanya masih banyak di antara kita yang kurang yakin terhadap janji-janji Allah tersebut. Misalnya ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata kita masih juga ragu apa benar ketakwaan kepada Allah akan memunculkan solusi dari problema hidup yang kita hadapi. Seringkali kita juga bertanya, apa relasi rasional antara takwa dengan rizki? Karena keraguan itulah barangkali yang menyebabkan
kita tidak sukses mengatasi masalah hidup dan meraup limpahan rizki dari Allah. Maka yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita adalah jangan pernah ragu terhadap janji Allah. Di dalam Al-Quran dinyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi Allah akan selalu dekat dengan kita dan menjawab semua permintaan kita selama kita taat dan merespon semua titah Allah secara positif, disertai dengan iman dan keyakinan yang mantap pada kekuasaan Allah, bahwa di tangannya lah semua yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengatur, Allah Maha berkehendak, yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah mengendaki sesuatu, Dia hanya cukup berkata kun, jadilah, maka sesuatu itu akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu, bagi mereka yang ragu atau bahkan tidak percaya terhadap kun fayakunnya Allah, maka dalam hidupnya tidak akan pernah terjadi keajaiban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.